Selamat Paskah dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 10 April 2023. Mari kita berdoa. Ya Kristus yang telah bangkit, yang memberi kemenangan bagi kami semua, kami bersyukur kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami pun bersyukur kami masih diberi ruang dan waktu untuk sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar dan terus menuntun kami menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ayub pasal 13 ayat 17 sampai ayat 28. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripada aku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gengat. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah penderitaan orang yang setia. Parri'na tomengkaula. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, dalam paham orang Toraja, ada yang disebut kasalla. Kata ini atau istilah ini ditujukan kepada orang yang mengalami penderitaan karena melanggar aluk sola pemali. Singkatnya bahwa penderitaan sebagai orang kasalla seperti sebuah hukuman berat. Kehidupan seperti ini juga ada dalam kebiasaan orang Yahudi. Penderitaan dan sakit seringkali dilihat sebagai satu hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara, Ayub bersama dengan teman-temannya tumbuh dalam paham atau pengajaran yang demikian. Teman-teman Ayub yakin kalau penderitaan seperti itu karena kesalahan besar yang dilakukannya. Ayub menjadi tidak tenang dan bahkan membuatnya semakin menderita karena paham teman-temannya tentang penderitaan yang dialaminya. Ayub sungguh yakin bahwa dia tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Ayub pun tidak tahu bagaimana mau mengatakan dan menjelaskan kepada teman-temannya karena sudah demikianlah paham pada waktu itu. Orang yang telah melakukan kesalahan tentu akan mendapatkan hukuman. Karena itulah Ayub mengadu atau menyampaikan di hadapan Tuhan semua yang menggelisahkan dan ketidakberdayaan memahami penderitaan yang sedang ia alami. Dalam ketidakberdayaan itu, Ayub melihat dirinya seperti kayu yang lapuk di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami Ayub, sesungguhnya Tuhan mau menyatakan bahwa penderitaan dapat saja dialami oleh orang yang setia kepada Tuhan. Tidak semua penderitaan dilihat sebagai hukuman dari Tuhan. Tuhan yang mengetahui semua penderitaan orang yang setia kepadanya. Dan seringkali juga Tuhan mengizinkan umat-Nya mengalami penderitaan
untuk juga menyatakan kemuliaan-Nya. Karena itu, kita tidak lagi bertanya bahwa mengapa penderitaan itu dialami oleh umat Tuhan, tetapi kita akan berkata, apakah yang Tuhan hendak perlihatkan melalui penderitaan umat-Nya? Melalui pertanyaan ini, seperti yang Tuhan nyatakan melalui Ayub, memberi keyakinan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan kuat dalam penderitaan sesungguhnya adalah tanda orang yang setia di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, bahwa selalu ada kekuatan dari Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ini. Kebenaran firman-Mu memberi kekuatan dan meneguhkan iman kami, bahwa dalam ketaatan kesetiaan kami kepadamu, ketika kami menjalani hidup ini dengan segala penderitaan yang harus kami jumpai, sesungguhnya Tuhan izinkan kami alami untuk juga mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu kiranya kami terus mengandalkan Tuhan. Kami kuat dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah kami semua, sahabat renungan harian di mana saja berada. Dalam kesetiaan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dalam kesempatan untuk terus saling menopang dan saling mendoakan. Kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan, terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam peran kami masing-masing, kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Tuhan dimuliakan dari kehidupan kami. Diberkatilah anak-anak kami, dalam mereka bertumbuh dalam pendidikan dalam masa muda mereka. Kiranya mereka juga akan terus menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Mereka pun menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Diberkatilah juga saudara-saudara kami, sahabat renungan harian, di mana saja berada, yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang berbeban berat karena persoalan-persoalan hidup, bahkan juga yang berduka cita. Kami percaya dengan hikmat pengertian Allah, mereka akan terus mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka teguh dan kuat dalam iman kepada Kristus, dan mereka pun akan pulih dari setiap perkara yang harus dihadapi. Bapa kami dalam surga, topanglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan. Kiranya dalam kemurahan Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, sabar, dan mereka tekun berusaha dan berjuang. Kami percaya selalu ada jalan dari Tuhan. Dan kami menaruh pengharapan kami, mereka yang dalam segala harapan-harapan di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kami yakin bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami, akan terus menopang kami, dan juga memberkati apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami masing-masing dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Diberkatilah juga saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, pun juga dalam menikmati setiap berkat Tuhan melalui keberhasilan yang boleh dicapai. Kiranya semua ini akan senantiasa membawa sukacita, damai sejahtera, dan terus mampu bersyukur dalam segala hal, dan dengan rendah hati akan senantiasa memuliakan Tuhan. Diberkatilah orang tua kami dalam menjalani masa tua mereka, mengandalkan terus Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga usia yang sudah lanjut menjadi usia indah, dan terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam segala hal. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dengan hikmat dari Tuhan, mereka akan juga mampu memimpin bangsa ini untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Dijaga, dilindungilah kami semua dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat, untuk juga hadir menyatakan kehidupan yang terus saling menghargai, saling menerima, mengerti satu dengan yang lain. Gereja Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus,
akan juga senantiasa hadir menjadi terang. Tuhan dimuliakan. Bapa kami dalam surga, kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat dalam iman, tetaplah bersukacita dalam Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.